Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sekewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebo, kumpul itu akeh, fal firdu aksaru wibuan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Niki kula mulai saking penjelasan gitu kias ali itu analogi kias ya, analog terus tengene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, saya kira budaya jawab mau biasa mau budaya pantas pinter pantas jawab. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Mari kita goblok sih, oleh gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Goblok itu sebabnya, sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekarang polling ke apa? Ayo 02 sekber, sebab tahu. Ini yang syukur. Tahu itu? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Mas. Satu ya, tahu menjadi tahu, lagi tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya, cara kowe. Enggak tahu, berarti menang kosong berarti. Biasa. Tawari ilmu hakikat. Jadi awal syaratnya dadi wali. Sebelum dadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, jadi saya melihat teh, saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Seperti ada cilik kan potensial. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya kayak pangeran. Jadi dunia itu biasa lah ya. Oh, manusia kok bisa nonton nopo. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surgono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu lagi di dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abai. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjub. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau londe atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram terus
Dia bilang gitu, aku nak ra jadi copet mangan kopi, aku nak ra judi mangan kopi, aku nak gak jadi wong nakal mangan kopi. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, dirizkilah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rizki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rizki. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi dalam ilmu tasawuf itu an-nasu niyamun wa idza matu intahu. Mungkin ada yang hafal tapi tidak paham. Jadi rata terang. An-nasu niyamun wa idza matu intahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek wis mati lagi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kayak zaman ning donya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Niku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpek, pensiun sumpek. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisa. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kowe ngerti ku kabeh dak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalla apa alhaqumut takatu hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla sekala law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas waya mlebu neraka, kowe wis kecewa. Ya saiki tapi waya mlebu neraka, roh wis terlambat. Lane tak warai saiki bener roh pas waya mlebu neraka. Kok nek roh terlambat, pas roh waya mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah komentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna angka fito aka, sekarang kamu saya kasyaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau nggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya rukin jilalatan buat cawe itu, fokus buat cawe itu, kalau waktu ngarepe kejengkang, kesandung, berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti ra roh hae Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmat. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasunyamun wa idza matu intahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini.
Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, lihat contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah, mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jam. Berarti minum kopi tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah, kenapa terlena? Yuk kakean delok. Mulane Nabi ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu diwali, tapi mukadimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau delok susu ramani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggone Nabi bukan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddan ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya wong numpak Alphard jabat ono sing bukakno. Enak itu nak jadi wong unik. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak Alphard ono sing bukak. Tapi kita tetap kere. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya non sewu misalnya yang numpak Alphard tadi di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong ibu. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten. Tapi dia tahu angen-angen mewah nate. Yes, ono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu. Jadi mulane kita ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia gue juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Lihat sampean ini wong semu malah gue jalanan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga ekor tuh pinter gue jalanan. Jalanan budul bisa gaya bisa. Budul lu rano mana nih? Oh anu kager wong bisa maca kitab kok. Just lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu mesti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya kan, sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tentu karena dia orang baik, pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam.
Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekat. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lulu Al-Majusi, Gulamul Mughirah, dia budaknya Mughirah. Majusi, ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan nggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud, dia nggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kue, kok kira-kira rawani masuk anak kue mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dedame kesampaian. Syukur lah anak sing mateni aku ora tau sujud. Jadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya sampai sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak rawong ning musala sujud, ya yen wong ngantuk. Otak kita ini sudah PKI lah, PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat dia tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arroqiunas yang rukuk. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gua ayo uang rekam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus apa idola sing duwe wae sing tumpakane Alphard sekretaris saya. Iku mbok neng utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%. Cuma gayanya mau maca sholawat, tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Pak Amit nih. Miskin. Gayanya mau maca sholawat, aku pakai ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan saya naik dewe nak. Pas pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe lesane muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya, misalnya gambarnya berpasang di kamar, partai wong semua kuasa. Terus, gue nyumbang masjid nyumbang 1.000 mau 50.000, tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali, nyebut Nabi bedak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbak malaikat, disurvei buat dipoling orang-orang pokoknya. Dengan cara begini, status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000 nganggo pemenangan. Tapi sudah diundang hayya ala sholah mlaku ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misalnya cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rasa menang terus kok begitu. So wis kadung tuh, so wis kadung.
Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali ku sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kenapa?" Jadi resepnya mengenai saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan kita sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Kita kok kawula sing elek, moro ngenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Bayangno sih. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Hen Rohen, toko buka. Siap. Tapi besok yang ngono lagi, Hen jam 8 buka. Siap. Tiap hari gitu, kira-kira ngendarani karwane ku goblok apa sopan? Kira-kira gak jawab nih. Goblok kritik gak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu, wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah ayala salam pun Gusti. Ayala salam pun teng mriki. Iki sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawin, gak masalah. Tapi ini kan resep, no. Lu mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka tuh. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari. Jane ana jalur, fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali barokah di bojo. Jadi ya jalur dadi wali, lebih ngeri lagi. Ngeri tenan antine akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris sing wis baris sing wedok. Pak Rene tetep moro-moro. Awake wong wedi bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya bojo nganti kegawan apa? Masyhur jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan saya minum, saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk. Nah, saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu nggak dalam otoritas. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya. Kita nggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben diurut. Kapitalistik PKI lah kirani yang Cina yang mau fasek-fasek neng dalan yang kowe nggawa jalalan ngalor itu. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarithu min ali ya seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Quran wa min ahli sunnah apa. Gak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai kowe seneng dhisik, paham. Dadi ora usah. Ora usah cara Gus Bak ra apa-apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya kula suwun sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, ya kalau partai Gerindra, ya Golkar, ya PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas, sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani, pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid,
yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok, sujud terus tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong para santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah, kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin, setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh, Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Boten terjemah. Kok Nabi diwarai wong? Enggak ada ya. Kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, fani yang pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Ya sudah, kamu bantu saya, kamu memperbanyak. Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud, kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada. Tapi sekarang enggak, karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting, dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale naku pidato MC ini Misaibul Fadilah wal Karomah, bos sak ngene MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Tekan elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerja di panggungnya, seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nah seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren. Jadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini idolakno perkara dunia, show-nya itu lho, Pak. Jadi aku ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Kalau kadang gitu protes mbek tiyang dia. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku tuh tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Saya dereng haji malah tuh topa meneh. Jalane ra roh dereng kiai malah ngakal lupa. Rutin tahu tak mendarat nang kota, tak sepeda motor kan terno ning gone dalane ora roh malah yo nerang. Lha kan dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora apa. Lah tak kowe wong iki urip. Dalan donya ora roh, dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Stres. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas. Terus senang jadi imam masjid akbar, masjid istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudeh, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, kok dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa? Dia cantik sekali. Aku tahu dia jatuh turun ngarepe Nabi terlentang. Ini Nabi tetap sombong.
Nah beliau sujud sikilku tak ingkret no. Nah beliau ngadeg tak lonjor meneh. Jadi Aisyah wa ana muqtaridotun benayati turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang. Mau Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Begitu bojo ayu orang ngerasa sholat. Bojo elek ora sholat ngono. Bojo elek ya menjunub ngono wae. Kowe ora kena go contoh. Kasus iki wong kasus. Kowe di bojo ayu prawan turu karepku sida sholat ora bos sale lho. Omone wong jegoten wae agak over. Mustofa kalau orang nyek jegoten liyane ora usah terus iku. Kok nangenya wong akeh dosa, nangenya wong sitok. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane cek susu. Sarplus karo dagang gitu. Coba iku ana adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku ya ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang. Bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan di menjadi bodoh kan. Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam anahu itu. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Ben, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tahu. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak, dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira orang. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ugi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada onta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus onta keluar dari batu. Terus kaumnya gawo. Wah kok hebat tenan onta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo onta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kowe ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, temu niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Aku lo termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane, Cuk. Waras otak kulo niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes usah amatir-amatir lah, wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan. Dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan. Termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya. Itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6 karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke sini. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau amat bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah Jabir dimaki-maki sama sudah bilang untuk orang 6 Nabi, apa-apa orang banyak. Terus tidak cukup, kita mana? Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali. Ya, pakai Nabi matur untuk pengiran. Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup.
Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi pun ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dili. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrahe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrahe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrahe ning ndi? Iku tekek wis semper. Lha bukti kudrahe ya kowe ra iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrahe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau hale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngerasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu cukup jadi kudrahe. Tapi manusia anggar barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrahe Allah. Sebenarnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebenarnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wastilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrahe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah diseblak tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sing kena do melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini harus jalalan malam idul maknani. Iku yo lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar. Wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrahnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrahnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu mengenai kulon wedi, urip wedi. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. An-nasun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali sama mencontohkan. Sampai tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampai taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat drengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud drengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu
biasa, kayak diingatkan ada kala jengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jarum. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya ada jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi saya ada. Sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasul. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis muda. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul, tapi tekil jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, kok KPU-nya oleh nyetujui kok kapan roh tapi. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mau? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh menyaksikan ini kekuasaannya. Terus yang dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Jadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni, nah itu kudroy. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudroynya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dulu falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya ada bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Harus dilatih terus sebagai seorang manusia. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai ke tonggo, sana masjid ini enak. Sujud tiga imangan, benar kecewa betul, nara kecewa nggak belum sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus terus begitu jadi orientasi. Itu kalau sudah seperti itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rafiqin. Balillah faqtus wakum binas. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengin mapan, komunis yo kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengin copet nganti dadi copet yo kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan yo kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane opo nggo jalalan cita-citane nggo kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok yo.
Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nih yang yastari kumakal bahar. Itu satu nikmat si kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwe. Nak kue seneng kumpul kebu, kumpul wong itu akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwe kuat. Pitik luwe kuat. Imam Ghazali kok satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukol. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi. Spesial apa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ora ono carane? Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nek ono carane malah ora. Jadi mau ras daftar wali, kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemenang dadi wali terkenal terus suwan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Dan cara gejolane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pengen, tapi dadi koyo ora kepengin. Bapak sakit. Lah dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal kadang kan terus dikonversi orang tuan ngasih dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dino duwe akeh. Tapi nak dadine wali mergo disayang pengiran kok kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang. Aku yang manusia jadi kadang aku pengen wah dia top. Sudah metu ke mobil di apa, terus wali, sono sing tiba-tiba seru kok. Kerennya apa dicucuk pause. Cucuk sopan. Serah keren lagi sampai akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai enak. Saya yang nggak suka. Maksudnya nggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya pasti generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kayak pulau kabeh terus gak keren, terus akhirnya orang wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama itu makancane rutin, terus makancane rutin. Untuk apa? Lah iku terus ora ono generasi ulama iki salahno pangeran. Lan sing mulya nggih monggo, sing koyo kula nggih monggo. Biasa mawon tentunya. Sing ora oleh sing koyo kowe mau, kepen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas. Kriteriane apa? Tapi ra jelas iki barokah. Barokah ra jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas napa? Jadi kula suwun ya. Pokoke kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jadi. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai enggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kamu itu hatta zurtumul makabir sampai bawa mate gampang terjemahan bebas. Mak pengiran Nabi Adikasano alus sampai gue tekoni kuburan. Allah saufa. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarabunal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilmu annamal hayatud dunya, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarabunal jahim, pas ngerti, pas wae yang kita ada itu. Buat terus. Wama yastawilan ora padha pal goroni apa segara loro. Manane dua mata air atau dua kelompok air, dua bahron ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air.
Cara bahasa Arab disebut nono tak. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget nopo. Adbun itu banget tawari no. Cara mikir no. Tawari. Furatun kang banget manis atau banget enake. Syadidul ubah itu banget manis. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saeho tero ingkang blender apa sarubu ngombe iki lama. Syurbu. Diombe ya enak blender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin hujatun banget asin. Syadidul malufah muluhal banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulet no. Bulet. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting, jujur. Yang penting agar uang kaya roh. Cah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit itu penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yang ngerti nak duit itu. Profesor wis kiai gue petik padu barang tak profesor Rasul itu aneh-aneh itu terlalu gue cuman sebenarnya dulu itu penting Rono biasa wae gue nama lu tambahin buatan penting banget tapi tahu pasti ngomong biasa wae ya panjang tenan duit penting biasa harus bawa ngomong besar roh agar ngomong sembrono. Maksud kula latihlah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya apa. Ya misalnya wau sujud, taat, nglakoni kebaikan. Nanti kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi. Dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana semua buminya Allah biar ada yang ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai malah ngomong biar maju, kamu maju nguasai itu sih ngomong ben menteri kiai rasa ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai ini malah ngomong ngono, kok jadi menteri rasa jadi kiai. Aneh-aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kan jadi menteri keuangan harus ada di. Nah, nabi ulama itu harus satu nabi nak dulu dunia ngono al bilad biladu wal ibad ibad. Saya nama asop khairan Pak. Biasanya negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon. Nah, ulama harus satu. Ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Bisa ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melo ngomong ngono tak beda agak jadi kiai jadi menteri. Mana-mana. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Jadi tidak masalah itu. Apa al-bilad bila dulu balibat bagi wae nama asop khairan faat kabeh bumi wae pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, Pak Hakim kata Nabi ya, nggak apa-apa kamu apa di sini. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan? Banyak ceknya itu di dunia ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islamahnya ceknya Uzbek menjadi negara Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah, pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita menjadi muslim yang baik, mukmin yang karena dilatih dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi.
zaman buat ajari materi. Kok wis ro dhewe materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP iku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, materi. Terus diajari ya ro dhewe. Kemudian turunan tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min rumah saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang sedih. Wa te lahmu tori wa sama kiwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Batas takhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna minggu mas saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khiliatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khiliyah. Ya ta'al khiliyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Mau digedhi ya kayak beda kayak. Ya kuwi ora. Namun ana sing percaya dadi seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese prawu fi ing dalam saben-saben suci. Fi kulli ing dalam saben-saben suci min rumah saking fakhrain. Kowe ningali prawu mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma. Bisa iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasubbuhu tegese membelah apa sufun ing ma bijariya. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan khale menghadap wa mudbiratan khale membelakang. Diri khen kelan angin wal hidatin sangking kudroy Allah. Masih saiki pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso. Semuanya itu pakai ring, pakai kekuatan apa ah? Kalau mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing. Kitab tahu supaya golek sira kabeh tetep kudu sing golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue boleh misalnya biti jaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon. Yuli jung lebono sapa wa ta'ala khiru sing lebono sapa wa la ing bumi finari dalem mriki. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan nglebono sapa taala annahara ing rino, yusulu sing nglebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa lae. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi nek ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuaiannya dablek. Agar seringnya ngeresuk rako wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana? Timur, kalau sore utara. Rutinitas ini kan gak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Wong ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Ketika itu tabrakno. Nah kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Lane Allah sering gojlek kawulane kabeh aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo faidahia tamu kok ya kowe mikir manggon bumi iku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di mapi tuju ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu niku otak wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno kowe apa ngrasa aman ning dunya ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idahia kamu ngalami likuifaksi. Tapi gue makom merangun, tapi apik dablek ini kita diurip penak tadi. Nah itu so juga asal dasinan dari pengantor. Penak, wong ra roh iku penak ora wis.
Aku ya seneng ora ora iku seneng. Dadi kok penak urip. Sing kiai ya semua. Kayak politik satu pengaruh kok ben men mati bareng berarti sing bener. Jadi mungkin rokok. Gak enak. Wala alakum nas kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa kedasinan mletil lah penting apa. Apa ning ndi golek syukur. Tapi ya lucu dosen takoki meneng ngono ya lucu. Jadi sok suci. Terus piye? Golek duit. Karena apa tadi profesor golek duit? Ya wong-wong ora profesor ya golek. Jadi kan pol. Sing bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok carane goblok. Piye berak piye. Kok sok jawab biasa wae. Betoke ora ono ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Tasbih. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tak hanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tuman sama ayyaksifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumai ngalami nikui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah. Ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Rakyat atau mikir berngombe glegean rokok. Bari untuk duit maklaran politik. Jago menang syukuran orang jari malaikat ya Allah rom Allah itu kapan dul tapi Allah Rahman Rahim itu kok diurip sebungkus profnya pokoknya eling sesuai ngadil kula supaya latihan eling pengiran syukur wa dikron apa pengiran sinan wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala samso ing srengenge wal qamara lan kulun desa bersabar siji masangi sama komat iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun ing dalam cakrawalane kulun li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentok misale yaumul kiamat tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum tas. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al-mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepan. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak gunat sing nyembah sira kabeh menuju sang jenenge Allah iri jenenge Allah. Wa mutawi liyane Allah iku alas nami sale kula iku mayam dikuna ora iso miliki sapa kabeh mungkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lapa patinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana namane lugute apa? Lugute sawi, dia kurang mana lugute sawi, cuma mana nih apa? Biji sawi pokoknya cilik, apa? Aku cuma mana partikel nuklir, kayak gaul, dia bukan gaul ya oleh. Pokoknya cilik, sebetulnya apa? Intat ulamun ngajak sirahum ing asnam layas mau dua akum. Berolo buat jaluk itu mau ya ragu.
Walau sami umpama krungu fardhan ing dalam parilane utawa pengandiane ya mastajabul lakum. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa Allah kuwi sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirki kumlan. Sirik-sirik sira kabeh bi isroki. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para brala mawon. Ya tabaru nanti lebaran sapa akeh minum saking sira kabeh. Ya tabaru nanti lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam. Mingkum saking sira kabeh wa min ibadati lan saking nyembah sira kabeh ya Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi'u lan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwali daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.